وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء على الهدى دلالة الخير ابتغاء وجهه ومرضاته وقربه وصوابه. ونخص المؤلف هذا الكتاب شمع أشبه والنظائر للشيخ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم في دار آمين. الفاتحة. الحمد لله والشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عليكم من أهل السنة والجماعة. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا من خيار أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إن أعوذ بك أن أضل أو أضل أن أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي برحمتك يا أرحم الراحمين. Musanipun para sepuh bini sepuh langkung sahibal idarah wal imarah sedaya jajaran pengurus Masjid Rahmat ingkang tansah kula mulyakaken, mustamiin mustamiat hadirin wal hadirat kakung mewah putri ingkang dahar hinurmatan. Alhamdulillah wonten kesempatan bagi yang berkah ini kula panjenengan sami saged istiqomah dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita senantiasa kelak nanti di hari yaumul qiyamah mendapat syafaatul uzma. Amin amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Masih ngungkap gambaran taswir sangka kasus menghukumi tentang aqwalus sabi tafri ingkang nomor 13. As-salisa asara utawi qala al-muallif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. As-salisa asara utawi ingkang nomor 13 fi kaunihi iku tetep ing dalem keberadaannya sabi kal balighi kaya dene wong sing dewasa fi tahrimin nadhari ing dalem oleh harame mirsani ndeleng ta mandeng hatta yajiba sehingga wajib alal mar'ati atas si perempuan apa sing wajib al ihtijabu gawe aling-aling minhu saking sobi. Jadi pandangannya si bocah sing dereng balik niku sebagaimana dihukumi kaya dene wong dewasa. Artinya yang anak yang belum usia mencapai 14 tahun laki-laki itu ketika berkumpul dengan orang lain perempuan yang statusnya ajnabi, maka dalam hal ini diwajibkan si perempuan tadi pakai hijab, pakai aling-aling boten berondolan karena nguatiri fitnah. Wajhani dalam hal ini ai fihi wajhani, ada dua ungkapan pendapat. As-sawhu mautai as-sahih wajhan na'am, artinya na'am ya bener apa yang dikatakan redaksi fi tahrimi nadhri hatta yajibu 'alal mar'ati al-ihtijab. Ar-rabi'a asyara utai ingkang nomor 14 fi istihqaqi salbil qatil allati yaqtuluhu wajhani as-sawhu na'am. Wajah yang ke-14 tafriq yang ke-14 fi istihqaqi iku tetep ing dalem oleh ngehaki harta jarahan peperangan
alladzi yaqtuluhu kang terbunuh si misale mateni sapa sobi ing qatil niku wau wajhani aifihi wajhani asahu mautai asai wajhan. Na'am ya pendapat itu. Maksud daripada penjelasan kasus ahkamus sabi tafriq yang ke-14, misalkan anak yang belum usia 14 tahun di antara 9 tahun ke atas, di bawah 15 tahun ke atas, berarti usia 10, 12, 13, misalkan ikut andil peperangan, maka anak itu mendapat hal bagian daripada harta rampasan ghanimah dari orang kafir. Wajahnya ada dua wajah pendapat yang ashah adalah mendapatkan bagiannya haibun. Al-khamisah sarah tawi tunto ingkang nomor 15 fi jawazil qasri wal jam'i lahu rayanun. Iku tetep ing dalem wenange oleh diperbolehkan mengkasar salat wal jam'i lan jamak salat baik jamak qadim takdim tai jamak takhir. Mengenai keadaan tentang anak yang belum bulugh, misalkan mengadakan tur wisata religi ziarah, misalkan mencapai batas daripada qasrul salat, maka diperbolehkan bagi si sobi mengqasar salat atau jamak salat dalam keadaan musafir. Salat 4 menjadi 2 rakaat, tidak boleh salat 2 rakaat diqasar. Yang diperbolehkan adalah salat yang jumlah ukuran rakaatnya adalah 4. Maka dalam hal ini ada dua pendapat, royanun beberapa argumentasi. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Sebagaimana yang dikutip qala sahibul bayan, la yajuzu li annahuma innama yakunani fil faraidi. Sahibul bayan mengungkapkan bahwasanya si anak yang belum dewasa itu tidak boleh mengqasar atau menjamak salat, karena qasar salat dan jamak salat itu merupakan adalah kaitanipun salat fardu. Sedangkan si anak kecil tadi, si bocah yang belum bulugh itu belum wajib menunaikan hal-hal yang ada kaitannya dengan syarak. Tapi kalau misalkan melakukan sedangkan anak itu sudah mumayyiz, maka apa boleh buat? Dalam hukum ulama lain mengatakan diperbolehkan. Artinya mumayyiz, bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Wal asau, sedangkan kaul asau al jawazu menetapkan hukum boleh wenang. Qala al-Ubadi ngendika sapa Imam Ubadi, falau jama'a taqdiman summa balagha lam talzamhu al-i'adatu. Misalkan andai kata si anak kecil itu melakukan salat jamak qasar jamak takdim, kemudian tiba-tiba summa balagha, tumbuh kedewasaanipun, maka tidakkah wajib mengulang salatipun? Lam talzamhu al-i'adah. Dalam hal ini Imam Ubadi mengungkapkan, misalkan andai kata anak tadi melakukan salat jamak takdim, kemudian tumbuh kedewasaanipun bulugh, maka dalam hal ini salatnya tidak wajib mengulang. As-sadisa asyara, redaksi yang ke-16, fi kaunihi amdihi fil janayat amdan qaulani al-hadhu na'am. Fi kaunihi iku tetep ing dalam anane kesengajaan si sobi, fil janayati di dalam kaitanipun nggih menika kaitanipun tindakan kriminalitas atau melukai menciderai seseorang, orang lain, amdan dalam keadaan sengaja. Qaulani ai fihi qaulani, dalam hal ini ada dua pendapat. Al-adharu tai pendapat yang azhar, na'am, yaitu pendapat yang terungkapkan kaitanipun anak itu dihukumi dalam kaitannya melukai atau nyidrani orang lain. Pendapat lain tidak, karena anak itu di bawah perlindungan anak, artinya belum dewasa, belum kena hukum taklif. Kalau diperkarakan berarti orang tuanya yang walinya yang diperkarakan, bukan anaknya. Naam, ya benar pendapat fi kauni abdihi fil janayat wa yambani lan didirikan ala dzalika ing atase mungkon-mungkon gambaran kauni amdihi fil janayat amdan furuun, beberapa cabang. Minha setengah saking furu wujubul qisas, utai wajibnya qisas ala syariki atas temannya syariki, yaitu si sobi bijarhin sebab laku utawa luka, bicarin sebab luka, au ikrahin utawa dipaksa.
Misalkan anak itu membunuh atau melukai seseorang, maka yang diperkarakan adalah orang tuanya, karena anak itu di bawah taklif, karena anak itu belum usia dewasa, artinya belum dibebani hukum syara. Dalam hal ini wajibkah qisas? Wajib ala syarikihi bijarhin au ikrahin, berarti diwajib qisas menimpa dirinya atas perbuatannya melukai temannya, atau dalam hal ini dipaksakan, disuruh, dipaksa untuk melukai seseorang. Wa min dalan iku setengah saking furu taglidu diyati alaihi, utai memberatkan diatnya atas as-sabi, diatnya diperberat. Ini tentang furu'iyah. Furu'iyah itu beraneka macam pendapat yang berbeda. Ada yang mengatakan taglidu diyati, diatnya diperberat, padahal itu anak belum dewasa. Wa min dalan iku setengah saking furu fasadul haji bijama'i wa wujubil kafarati wal qadha, utawi kerusakan ibadah manasikul hajj bijama'i kelawan kelompok isi as-sabi, wa wujubil kafarat dan wajibnya kafarat wal qadha ilan qadha. Andai kata si anak yang belum dewasa melakukan manasikul hajj, dalam hal ini melakukan tindakan kesalahan, satu, dia membunuh hewan yang ada di Masjidil Haram, atau ihram dalam arti menggunakan wangen-wangen, atau di sana melakukan tindakan kriminal, maka dalam hal ini fasadul haji bijama'ihi, melakukan kerusakan ibadah hajinya dengan sekelompoknya tadi, maka diwajibkah, yaitu diwajibkan kafarat dan qadha. Wa min dalan iku setengah saking furu wujubul fidyati idzar takaba mahdzuran, utawi wajibe fidyah atau denda idzar takaba nalikane nerjang si as-sabi mahdzuran ing suatu hal yang tidak diperkenankan. Misalkan diimbangkan melakukan perbuatan yang dilarang dalam aturan haji, maka dikenai sanksi wajibnya fidyah. Wa min dalan iku setengah saking furu idza wati'a ajnabiyatan fa huwa zinan illa annahu la hajja fihi adami taklif. Andai kata anak kecil itu melakukan hubungan senggama, hubungan intim dengan perempuan lain, maka dihukumi anak itu adalah zinan, hukumnya zina, kecuali illa annahu la hadda, kecuali sungguhnya sabi tidak ada hukum had fihi tentang perbuatannya zina tadi, li'adami taklifi karena orane paper dan taklif beban dari syara. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ketika anak kecil melakukan hubungan intim sama perempuan lain, ada yang mengatakan dia dihukumi zina, ada yang mengatakan tidak dihukumi zina, ada yang mengatakan dihukumi sebagaimana wati syubhat. Maka dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Wa 'alal qaulil akhar, atas pendapat lain, ulama lain, ya utawi si perempuan kalwati bi syubhatin, sebagaimana perempuan itu dikumpuli sebagaimana wati syubhat, samar, fa yatarattabu mongko dadi tertib alaihi ngati as-sabi tahrimun musaharati, sebagaimana haramnya yaitu melakukan dengan musaharah atau hubungan kemaratuaan, artinya ibu bojone misalkan. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ada yang katakan hukumnya zina, ada yang mengatakan hukumnya sebagaimana wati atau hubungan dengan samar-samar tidak jelas. Ar-rabi'u tai al-qaulu ahkamis sabi, yang keempat yaitu ma fihi, iku suatu hal fihi iku tetap dalam ma khilafun, tapi ada kontradiksi, perbedaan. Wal asahu tai qaul asah annahu laisa kal baligh, anak kecil itu tidak dihukumi orang dewasa. Ada yang mengatakan bahwa yang ketiga anak itu dihukumi kaya dene wong baligh. Tapi redaksi ahkamul qaulus sabi yang keempat ini berbeda pendapat bahwa anak yang belum dewasa itu bukan dihukumi anak dewasa. Wa fihi lan iku tetep ing dalem mengkono yesi ma fihi khilafun furu'un, tai beberapa argumentasi tentang kasus furu'iyah. Al-awwalu tai yang pertama sukutu islamin, sukutu islami biriddatin kama marra, yaitu gugure islami sabi biriddatin sebab murtad, artinya khuruj
medal sangka Islam kama marus bagaimana keterangan kanggo sliwat yisima. Maksud dari penjelasan ingkang nomor awal tamsil yang pertama yaitu misalkan anak itu melakukan hukum daripada keluar dari ucapan dari yang mengakibatkan fatalnya Islamnya, maka terjadilah riddah meskipun anak itu belum dewasa. Asani utai yang kedua wujubu niyatil fardiyati fis shalah, diwajibkan niat bagi anak tadi tentang kaitannya pun melakukan sholat fardu, maka tetap wajiban usolli fardhos subhi, usolli fardhol zuhri, usolli fardhol isai, kedah melafadzkan niat fardu. Sedangkan wal ashahu taikul asah la yustaratu fi haqqihi, ora den syaratake. Qaul asah menyatakan la yustaratu raden syaratake fi haqqihi dalam haknya si sobi, sebagaimana kama sawwabahu fi sadil muhadzab, sebagaimana keterangan yang digambarkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzabun. Artinya qaul asah sebagaimana yang dikutip Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzabun, anak itu tidak wajib melafadzkan niatipun untuk melakukan sholat fardu, sebagai pendapat lain yang mengatakan demikian. As-salisu tai contoh yang ketiga kubulu riwayatihi, menerima informasi riwayat daripada si sobi. Misalkan anak itu memberi informasi kepada orang lain atau ditanya orang lain mana rumahnya si fulan, dan anak itu memberi informasi, maka dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Anak yang belum dewasa itu tidak bisa menerima informasinya. Kubulu riwayati, misalnya dipercayai untuk menerima informasi atau memberikan surat dan lain sebagainya. Sebagai ulama, sebagian ulama ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Wajihani wal asa al man'u, ditolak. Warabi wal khamisu utai yang keempat dan contoh yang kelima fi wasiyatihi wa tadbirihi qaulani, in dalam kaitane pun wasiyati as-sobi wa tadbirihi lan kaitane tadbir mendidiknya sobi kaulani, ada dua kaul pendapat. Sedangkan kaul adhar wal adharu butlanuhuma, yaitu kaul yang adhar butlanuhuma yaitu batale wasiyate sobi niku wau, hukumnya wasiyate tidak sah. Asadisu yang nomor 6 fi man'ihi fi mashiz mushafi wa huwa mukhtisun wajhani wal asala qala al asnawi wa lam ara tasrihan. Contoh yang keenam fi man'ihi, in dalam larangan sobi min masil mushafi, saking memegang mushaf, demek mushaf. Wawa dalam hal ini sobi mukhtisun, keadaanipun hadas, boten gada wudu. Maka di Al-Quran tertulis la yamassuhu illal mutahharun, yang boleh memegang ini adalah orang-orang yang dalam keadaan suci. Apalagi orang perempuan yang keadaan menstruasi, nifas dan lain sebagainya tidak boleh memegang Al-Quran. Misalkan keadaan nyandang hadas besar atau hadas kecil, maka tidak boleh memegang mushaf. Dalam konteks contoh yang keenam ini, larangan si anak kecil yang belum dewasa memegang mushaf dalam keadaan anak itu belum mempunyai wudu atau masih dalam keadaan muhdis. Maka dalam hal ini ada fihi wajhan, ada dua pendapat. Wal asahula taikol asah mengatakan tidak dilarang, boleh. Sebagai pendapat lain mengatakan terlarang. Qolal Asnawi, ngitikan Imam Asnawi, walam aro, aku tidak berpendapat mengenai tentang demikian. Tasrihan merupakan penjelasan, tamkin mungkinkah anak itu fi halatil janabah, dalam keadaan kondisi nyandang hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Sedangkan hukum qiyas, wal qiyasu al man'u, dilarang karena li'anna hasuni al-janabah iku nadiratan, suatu hal yang langka. Wa hukmuhuma, sedangkan hukum demikian al-janabah auladhu, lebih berat. Qultu, sebagaimana diungkapkan sahibul mu'alif Imam Jalluddin As-Suyuti, suraha mentasrihkan nyorehake sebab Imam Nawawi bil mas'alati, kelawan masalah fi fatawihi, dalam kitab Fatawi Imam Nawawi, wa siwa fihi bainal janabah wal hadas, dan selain demikian itu tamkin antara janabah, mandi besar atau hadas besar dan hadas kecil, sebagaimana yang diungkapkan Imam Zarkasi dalam kitab Khadim. Wa fihi, dalam hal ini ada dua kritikan.
Nadhurun tayyana kritikan li anna sunnilah demikian janabah la tatakarrar tidak bisa diulang-ulang ya si janabah. Wala yasyukku mongko tidak memberatkan atau larangan man'u itu ala qiyasi ing atase qiyasi kalami Imam Nawawi. Ya juzu diperbolehkan al muksu diam muksu tengok-tengok meneng fil masjid ing dalam masjid. Wa huwa hal utai mungkon musi diperbolehkan muksu ba'idun itu jauh itla dhararta krana orana kepastian atau kemelaratan iku maujud. Artinya bolehkah anak kecil yang belum dewasa diam di masjid mboten bikin ulah anteng? Boleh sepanjang itu tidak menimbulkan madharat, mboten ganggu jamaah yang lain, iso anteng iso perdikari sendiri, mboten gawe giruk pikuk nenggone jamaah atau tiyang iktikaf itla dhararta sepanjang mboten wonten unsur kemadharatan. Nek ndamun unsur kemadharatan tidak boleh, maka dilarang. As-sabiu fi man'i min lubsil harir. Contoh yang ketujuh, fi man'i dalam terhalangnya tertolaknya sabi min lubsil hariri saking memakai pakaian yang dari sutra. Wajhani ai fihi wajhani utai demikian ada dua pendapat. As-sahu mau tai soya wajhan la yumna'u ora den larang mengenai tentang pemakai atau menggunakan pakaian yang dibikin dari sutra. Dalam hal ini ada dua pendapat, ono sing ngolehake, wonten sing larang. Karena sutra ini yang memakai dilihat kalau yang memakai si anak perempuan mboten napa-napa, tapi nek alang anak laki-laki lah ini bagus dihukumi tafsil. Jikalau anak itu belum dewasa maka boleh memakai harir atau pakaian yang terbikin dari sutra sepanjang usianya belum dewasa. Tapi nek pernah ikhtilam bulug maka tidak boleh, khusus anak laki. Nek perempuan itu memang layaknya pakaian yang dipakai adalah pakaian harir, itu boleh dipakai anak dari kalangan perempuan atau kalangan Hawa, kaum Hawa, maka diperbolehkan, mboten ada larangan. Meskipun yang pakai ibu-ibu atau anak-anak perempuan tidak apa-apa, karena harir sutra itu layaknya dipakai orang perempuan, mboten layak dipakai orang laki-laki. Misalkan memakai perhiasan juga pun dihalalkan untuk kaum Hawa, mboten kaum Adam tapi anak laki-laki. Dalam hal ini ulama ada dua argumentasi, boleh memakai jikalau anak itu perempuan, boleh memakai anak laki-laki sedangkan usianya belum dewasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan edisi kali ini ada barokah dan ada manfaatnya. Dan Allah wa iyyakum lima yuwaffiquna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaihi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad.